Namun, saat mendekati Laut Jiwa Spiritual Tujuh Warna, Miao Liankong berhenti, enggan untuk melanjutkan. Ada bahaya yang terlibat. Aku tidak tahu mengapa tempat ini merupakan daerah terlarang, tanya Xiao Yan. Itu karena makhluk-makhluk dari alam suci Buddha ilahi memancarkan aura intimidasi. Mendekati mereka membuat seseorang merasa gemetar dan ketakutan. Miao Liankong menggelengkan kepalanya. Xiao Yan melihat ke arahnya dan melihat laut jiwa spiritual, jernih seperti kristal, memancarkan cahaya tujuh warna. Dia tidak memilih untuk mendekat dengan mudah saat ini, tetapi berhenti untuk mengamati. Kemudian dia mengeluarkan jiwa ilahi dari segel penekan jiwanya dan memanipulasinya untuk bergegas menuju laut jiwa spiritual tujuh warna. Saat jiwa ilahi ini mendekat, niat dingin langsung muncul. Sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul, menghancurkan jiwa ilahi itu menjadi debu. Dalam momen kebingungan itu, Xiao Yan seolah melihat sisi lain dirinya di laut jiwa spiritual tujuh warna di hadapannya. Dia berwarna merah tua, kumpulan kebencian, kebenaran di balik keyakinan. Aku benar-benar tidak tahu, tapi ini adalah area terlarang bagi para dewa dan Buddha. Mereka tidak akan mudah datang ke sini, apalagi tahu bahwa tempat ini dapat memusnahkan jiwa. Miao Liankong menunjukkan ekspresi terkejut, tampaknya benar-benar tidak siap menghadapi bahaya laut roh tujuh warna. Jumlah roh pendendam di sini sangat banyak, seluas laut itu sendiri, terbentuk dari roh-roh raksasa yang menunggangi gelombang besar. Dengan begitu banyak roh pendendam, dia bertanya-tanya apakah panji penekan jiwa dapat membawa mereka semua pergi. Xiao Yan merenung sejenak, lalu panji penekan jiwa melayang di depannya. Tidak banyak waktu untuk berpikir lebih lanjut, dia berencana untuk melanjutkan dengan hati-hati, selangkah demi selangkah. Tepat ketika Xiao Yan hendak memasuki laut roh tujuh warna, riak tiba-tiba muncul di kehampaan, dan bunga lotus kristal muncul. Kemudian, kaki merah muda yang halus muncul, dan sesosok figur muncul dari udara. Saudari, tolong jelaskan. Sebuah suara jernih dan dingin perlahan terdengar, inilah wanita yang pernah menampakkan diri di hadapan Buddha. Apa yang perlu dijelaskan? Dia adalah rekan Taoisku, dan saat ini dia membutuhkan laut spiritual tujuh warna untuk memulihkan jiwanya. Apakah ada masalah? Ekspresi Miao Liankong tetap tidak berubah saat dia menatap wanita di hadapannya dan perlahan berkata, "Oh, apakah benar-benar ada kebetulan seperti itu?" Desas-desus beredar di rumah lelang iblis ilahi bahwa peoni Yin Yang Zi muncul. Tembok iblis ilahi adalah hal sekunder, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi tentang laut spiritual tujuh warna. Saudari, bukankah ini kebetulan? Membawa orang luar ke sini dan mengaku sebagai rekan Taoismu tidak masuk akal, baik secara emosional maupun logis. Saat Miao Lianhua berbicara, tatapannya tertuju pada Xiao Yan. Laut spiritual tujuh warna ini toh tidak berguna bagi kita. Bisakah kau tidak menghalangi Yang Mulia Suci Miao Lianhua kali ini? Miao Lianhua, Yang Mulia Suci, mengepalkan tangannya memberi hormat. Dia tidak lagi memanggilnya sebagai saudari, tetapi memanggil nama dan identitas Miao Lianhua. Mengenai siapa dia sebenarnya, Miao Lianhua mengabaikan Miao Liankong. Tatapannya sepenuhnya tertuju pada Xiao Yan, dan dia perlahan mengangkat telapak tangannya, sebuah tubuh emas besar muncul di belakangnya. Suaranya tidak keras, tetapi sepertinya meledak jauh di dalam jiwa Xiao Yan dan Miao Liankong. Tatapan itu sepertinya menembus jiwa Xiao Yan, tekanan tak terlihat itu bahkan lebih kuat daripada di dalam kerajaan ilahi 10.000 Buddha. Lianhua telah merasakan Xiao Yan sejak awal, atau bahkan lebih awal, mungkin ketika dia memasuki tempat ini. Adapun mengapa dia tidak mengungkapkannya di hadapan Buddha, tidak ada yang tahu alasan lain apa yang mungkin ada. Serahkan Yin Yang Zi dan peoni untuk dibawa ke platform hati, dan hanya 10.000 cambuk ilahi yang akan menyelamatkanmu dari pembantaian dewa yang tak terhitung jumlahnya di alam suci Buddha ilahiku. Miao Lianhua tahu segalanya. Dengan sengaja menghalangi kita di sini, tepat ketika Miao Liankong hendak berbicara, mata Xiao Yan sedikit berkedip, dan tubuhnya sekali lagi dikuasai olehnya, benar-benar kehilangan kendali dan tidak merasakan apapun.
Aku bisa memberimu perintah ini, tetapi bisakah kau menukarnya dengan sebuah komisi? Xiao Yan tidak tahu apakah Yang Mulia Suci bernama Miao Lianhua adalah anggota ketiga dari konferensi kekacauan, jadi dia berbicara dengan sangat samar, sengaja menekankan kata komisi. Jika dia benar-benar anggota ketiga dari konferensi kekacauan, dia pasti akan mengerti. Benar saja, saat Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, alis Miao Lianhua mengerut, dan perubahan seketika di matanya hampir memastikan bahwa dia memang anggota ketiga. Lagi pula, melalui pidatonya di konferensi kekacauan, dia tahu tiga kemungkinan, seorang wanita dan seorang peoni yin yang. Bisakah dia menukarnya dengan sebuah komisi? Saat ia berbicara untuk kedua kalinya, Xiao Yan tidak lagi menyembunyikan identitasnya, mengungkapkan nama kodenya dari konferensi kekacauan. Siapakah kau? Miao Lianhua tidak menyangkal maupun membenarkan, dengan hati-hati bertanya kepada Xiao Yan. Dari dunia si ilahi, nama kode 9. Kehadiranku di sini bukanlah niat awalku. Pembantaian ras ilahi adalah tindakan putus asa yang diambil ketika dicegat. Sebagian jiwa mereka ada dalam rencanaku. Jika satu peoni yin yang tidak cukup, aku bisa memberimu pil pengembalian mimpi. Xiao Yan menyatukan kedua tangannya dalam sebuah penghormatan, mengungkapkan identitasnya. Kata-kata lebih lanjut tidak ada gunanya, hanya ketulusan yang penting sekarang. Miao Lianhua berhenti, tubuh emas di belakangnya perlahan menghilang. Namun, pada saat itu, seberkas cahaya tiba-tiba terbang, mendarat di tangan Miao Lianhua. Dia segera mengerutkan kening sedikit, alisnya sedikit berkerut. Dibandingkan dengan Miao Liankong, Miao Lianhua seperti teratai yang muncul dari air. Dia memancarkan aura kemurnian dan ketidakmelekatan pada urusan duniawi. Baiklah, seperti yang kau katakan, tetapi mengenai peoni yin yang ini, aku tidak ingin kau berhutang budi padaku. Kau bisa membalas budiku nanti. Miao Lianhua tiba-tiba berbalik. Profilnya bahkan lebih memukau, dan dia berkata dengan lembut, sebaiknya kau cepat dan jangan membuat terlalu banyak keributan. Begitu kau ketahuan, aku tidak akan melindungimu. Miao Lianhua pergi dengan kata-kata dingin ini sebelum pergi. Xiao Yan menyatukan tangannya sebagai tanda hormat. Itu sudah cukup. Dia kemudian langsung menyerbu ke laut spiritual 7 warna dengan panji penekan jiwa di tangan. Roh-roh pendendam di sekitarnya meraung ke arahnya, dan panji itu melepaskan kekuatan penyerap jiwa yang dahsyat. Jiwa apapun yang mendekat akan diserap tanpa ragu. Cincin jiwa ketiga dengan cepat terkondensasi pada panji tersebut. Saat Xiao Yan memasuki laut spiritual 7 warna, selain roh-roh pendendam, ada juga gelombang kebencian yang luar biasa, memenuhi seluruh area. Sesampainya di sana, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa lautan roh 7 warna bukan hanya terbentuk dari kekuatan jiwa yang terkondensasi. Itu adalah entitas hidup, dikutuk oleh para dewa dengan kesedihan tanpa akhir, ditakdirkan untuk menghantuinya selamanya, membuatnya menderita kematian yang mengerikan. Sebuah tekad yang kuat melonjak ke dalam pikiran Xiao Yan, dan jiwa-jiwa yang teraniaya tak terhitung jumlahnya meraung dari segala arah. Xiao Yan tetap diam, segera duduk bersila di udara, tangannya terentang, mengaktifkan panji penekan jiwa. Dia menyerap semua jiwa yang teraniaya ini, dan cincin jiwa terus-menerus terkondensasi pada panji tersebut. Cincin keempat, kelima, dan ke-10, puluhan ribu jiwa yang teraniaya terus-menerus ditarik ke dalam panji. Xiao Yan hanya perlu melindungi kekuatan jiwanya sendiri untuk melindungi jati dirinya yang sebenarnya. Aku bukan dewa, pikirnya, aku mengerti keluhanmu. Jika kau mau, aku bisa membalaskan dendammu.